sehat untuk kita semuanya, para pemirsa Generasi Bangsa. Nah, saat ini kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan konstitusi kita yang dinamis, ya, yang dinamis dalam artian bahwa saat ini ada wacana-wacana, kemudian juga ada pesimisme dan macam-macam. Namun apa sih sebenarnya substansi daripada konstitusi dan bagaimana proses perjalanannya waktu demi waktu, masa demi masa, dan harapan-harapan ke depan. Saat ini telah berkenan hadir di hadapan kita Bapak Jacob Tobing. Beliau akan menjelaskan detail kepada kita karena beliau pelaku sejarah dan juga sangat memahami dan mengikuti alur demi alur tidak saja perubahan konstitusi Undang-Undang 45 mulai dari amandemen 1 sampai yang keempat, tetapi juga beliau juga memang sudah malang melintang di dunia pemerintahan, dunia politik di negeri ini. Selamat sore Pak Jacob Tobing. Selamat sore Pak. Nah Pak Tobing, bisa dijelaskan kepada kita semua, karena Bapak kan dulu pelaku sejarah, ya, Ketua Badan Pekerja MPR terkait dengan amandemen yang pertama. Saya koreksi sebentar, saya bukan Ketua Badan Pekerja. Saya Ketua Panitia Ad Hoc 1 khusus itu, dan kemudian juga Ketua dari Komisi A yang memfinalkan rancangan-rancangan itu sebelum masuk ke pleno. Oke. Nah, bisa dijelaskan kira-kira semangat saat itu, kenapa Undang-Undang 45 itu harus di amandemen? Karena ini banyak generasi-generasi muda sekarang ini pada nggak tahu itu. Pak Tobing bisa jelaskan. Yang pertama begini, kenapa harus diadakan amandemen seperti itu? Pertama adalah kita harus setia dan menjaga keutuhan daripada nilai-nilai kita sebagai bangsa. Dalam hal ini adalah yang tercantum di dalam pembukaan itu. Dan yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, di samping sistem presidensial, ya. Nah, konstitusi yang berlaku pada waktu itu 45 ya, yang semula di satu pihak itu sangat dihormati kan, kita menghormatinya karena dia mengandung itu tadi pembukaan dan sejarah itu. Tapi yang di lain pihak dia mengandung kelemahan konsepsional yang sangat mengganggu. Ya, sejarahnya memang pembukaan dengan batang tubuh itu dibangun dalam dua arus pikir yang berbeda. Karena makanya kalau belajar sejarah ya, pada waktu Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan batang tubuhnya, setelah kita merdeka kan tanggal 18 itu, Agustus, itu ada kesepakatan nanti segera akan kita sempurnakan lagi. Oh, di aturan peralihan itu Pak ya? Iya, satu aturan peralihan dan kemudian makanya dicantumkan pasal 37. Ya. Jadi di dalam kelemahan fundamentalnya Undang-Undang Dasar yang pasal-pasalnya itu adalah itu memuat aturan yang membangun suatu bangunan kenegaraan yang sifatnya otoriter. Ya, sementara pembukaan itu tidak otoriter. Kita tahu, ya, bayangkan itu belum ada konvensi PBB segala macam, itu sudah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kita waktu itu mau orang ribut-ribut mau sekularisasi, kita bilang enggak, kita itu harus menghormati dan percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, gitu, ya. Ya, dan di samping itu kita sudah sangat menekankan bahwa kita ini musyawarah mufakat sebagai semangat, ya, sebagai mekanisme, ya, itu beda loh, ya. Artinya kalau dalam semangat, walaupun kecil, walaupun besar, itu sama-sama bertanggung jawab. Kalau mekanisme itu bisa artinya
yang kecil bisa menyabot semua. Dia ada satu orang bilang di hadapan 500 orang gitu ya. Saya nggak mau, ya udah aja. Itu kan gitu ya. Nah, kita mesti ingat ya bahwa itu menghadapi situasi seperti itu, jadi bangunan atau rancang bangun dari sistem politik yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar itu memang sistem otoriter yang membutuhkan kalau mau stabil itu partai tunggal. Idenya semula itu dari zamannya itu awal-awal Muhammadiyah itu ya, yang contoh dari Kuomintang itu di. Iya. Ya. Jadi kalau partai tunggal, bayangin aja, MPR lembaga tertinggi negara, ya, dan dia yang pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Ya. Semua lembaga tinggi itu bertanggung jawab kepada dia, ya kan, Presiden, Mahkamah Agung, DPR, semua bertanggung jawab sama dia. Kedengarannya sih hebat ya. Dan saya pernah berapa puluh tahun jadi anggota yang kan. Tapi itu kalau di satu sisi kan kayak sistem parlementer ya. Jadi kalau misalnya si presiden tidak menguasai MPR, tiap hari dia bisa diganti kan? Iya. Tergantung selera jadi. Ya bagaimana mereka berunding-berundingnya itu yang ramai-ramai itu. Dan itu sudah terjadi di kita. Iya. Zaman apa? Zaman Pak Habibie. Dia langsung aja kita nggak suka ganti ini dia. Belum selesai masa jabatannya yang 5 tahun itu kan? Iya. Gus Dur. Belum apa-apa, ya udahlah nggak bisa ditekukin orang gitu. Ganti gitu. Oke, berarti waktu Megawati itu mau digituin nggak bisa lagi karena sudah amandemen. Nah, ya. Iya. Artinya untuk stabilitas kepemimpinan presiden ya lebih terjamin. Nah, yang milih presiden itu juga kan jadinya sebuah lembaga ya kayak sistem parlementer. Iya. Tapi kan nuansa otoriter. Ya. Partai tunggal itu mau dibentuk kan? Iya. Karena waktu itu ya. Tapi kemudian karena ya kan sudah kalah Jepang ya. Situasinya sudah lama kan. Putu itu sudah bilang ini cara Jepang nih. Nggak boleh. Gitu. Makanya kita langsung membuat maklumat itu 3 November atau kapan itu ya. Iya. Nggak jadi itu. Partai tunggal itu nggak jadi dibikin sistem multipartai. Dan Syahrir bukan Perdana Menteri, padahal Undang-Undang Dasarnya tidak mengenal Perdana Menteri. Nah, itu sekilas tentang sejarah, tapi itu memperlihatkan ada kelemahan desain pada sistem politik itu. Ya. Di lain pihak, kita ingin supaya kita itu fundamental kehadiran kita sebagai bangsa dan negara itu harus tetap terpelihara. Ini kan negara kesatuan, tetap terpelihara. Ini Pancasila terpelihara. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika terpelihara. Nah, mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini harap dimengerti itu tidak sama dengan e pluribus unum. Semuanya menjadi satu gitu. Itu Amerika ya. Kalau kita kan Bhinneka berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Artinya apa? Diversity itu Pak. Bukan hanya itu Pak. Bukan hanya itu ya. Sampai akhir zaman, perbedaan itu tetap ada. Itu udah hakikat. Ada beda agama, ada beda suku, ada beda budaya, ada beda pulau, ada beda apa. Tapi nggak hilang itu perbedaan. Perbedaan itu sudah hakiki itu Pak ya. Tapi bagaimana dalam perbedaan ini kita bisa hidup bersama? Tapi tetap bersama, dan dalam hal ini potensi
yang ada di dalam perbedaan dan potensi yang ada dalam persatuan itu harus dikelola sehingga membawa kemajuan dan ya itu prinsip-prinsip itu harus kita pahami. Itu prinsipnya tadi. Nah, kemudian terkait dengan kita kan agak sedikit mengulang ke sejarah lagi nih Pak ya. Kan dulu kita juga mungkin di zaman Syahrir segala macam yang parlementer itu kan kita menggunakan undang-undang dasar itu RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu. 45 itu ya. Iya, cuma dijadiin lambang aja. Padahal di Undang 45 itu kan tidak ada pasal-pasal yang mengatur, tapi jomplang banget kehidupan pelaksanaannya, praktek. Itu yang namanya undang-undang dasarnya hanya sekedar nominal. Hanya hiasan-hiasan aja. Zaman Bung Karno pun sebetulnya juga tidak dilaksanakan. Tidak jadi kayak resep dokter gitu ya. Kalau resep dokter itu kan 3 kali sehari ini campur ini, itu harus diikuti persis supaya sembuh gitu. Nah ini juga harus diikuti persis supaya memang membawa kemajuan. Zaman Bung Karno yang juga angkat Undang-Undang Dasar 45 kan didekretkan kembali tahun 59 ya. 59 ya. Ya kan? Iya. Sampai 66 kan? Itu juga dilaksanakan sebagaimana harusnya. Presiden katanya 5 tahun dia terus umur hidup. Presiden itu kepala pemerintahan dan lain sebagainya, tapi kan tidak bisa waktu itu karena beliau itu kayak gimana ya, pendukungnya itu di dalam DPR waktu itu juga nggak sepenuhnya dia. Makanya dia dijadiin presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi begitu, tapi tetap saja tidak efektif kan? Iya. Nah, zaman Soeharto, saya kan ikutlah di situ ya. Iya. Tentuan angkatan 66 ya, salah satu ya Bapak. Iya, saya angkat. Tentunya di Bandung itu waktu itu tidak ingin ikut, tapi diminta ikut, sehingga kita yang dari Bandung itu ya belakangan lah ikutnya. Yang dari Jakarta kan tahun 67. Iya. Kita baru tahun 68 maunya, baru bisa masuk lah kami. 68 ya oke lah gitu masuk. Nah pada waktu itu juga kan akhirnya Undang-Undang Dasar itu juga ya begitulah. Supaya aman apa coba? Partai-partai dipilih jumlahnya, difungsikan. Stabilitas demi stabilitas. Satu kekuatan dominan dibentuk. Ya. Golkar didukung sepenuhnya oleh dui fungsi. Ya kita tahu dui fungsi ABRI itu, bagaimanapun juga ABRI itu kan doktrinnya adalah bagaimanapun juga mereka itu tidak ingin ada gangguan sedikit pun juga terhadap Pancasila dan negara kesatuan. Itu sudah jadi sumpah teman-teman itu, dan itu bagus sekali. Cuman sebenarnya dia menyebabkan demokrasinya hilang kalau ditekankan begitu kan. Iya. Nah, saya ini kan ketua tim politik Dewan Pembina. Dewan Pembina Golkar itu ketuanya Pak Tito. Bahkan salah satu perumus visi misi Golkar juga dulu Pak ya. Founding father lah. Sebelumnya itu tahun 68, 69 kali itu. Ya, itu udah lama. Nah, artinya ada kelemahan konseptual di situ. Di lain pihak dia mengandung di dalam pembukanya itu hal-hal yang sangat kita hormati. Jadi bagaimana kita di satu pihak tetap mempertahankan yang kita hormati itu dan dia menjadi sumber ide-ide, tapi di lain pihak juga artikelnya atau mekanisme dan desain daripada sistem politiknya itu demokratis sesuai dengan jiwa pembukaan itu. Begitu itu tantangannya. Oke, tapi di situ sudah agak membaik ya di zaman mungkin awal kemerdekaan itu Bung Karno itu memang jomplang sekali pelaksanaan terhadap Undang-Undang 45, masuk ke Pak Harto sudah agak apa, tetapi juga belum sesuai banget ya Pak ya pelaksanaannya ya. Belum sesuai karena itu tadi itu menjadi sistem yang tidak sama dengan jiwa pembukaan, itu sistemnya otoriter. Kan kita belum pemilu juga kita udah tahu siapa yang menang. Sekarang juga udah, tapi lewat survei.
Ya, tapi bukan karena Iya, betul. dirancang begitu, tapi karena Iya, memang dukungan rakyatnya begitu. betul. Ya. Oke. Eh, Undang-Undang Dasar ini kan sudah diamen 4 kali. Apa hal yang membedakan secara simpel nih Undang Dasar 45 asli dengan yang sekarang yang sudah di amandemen sampai 4 kali ini? Bisa dijelaskan, Pak Tobi? Antara pembukaan dan ayat-ayatnya menyatu. Ya, dan tidak lagi diganggu oleh penafsiran seperti dalam penjelasan yang membuatnya jadi kemana-mana gitu ya. Penjelasan yang dibuat oleh Supomo itu kemana-mana itu. Ya. Yang kedua, dia itu sudah jadi resep dokter, harus preskriptif diikuti, tidak sekadar lambung. Intinya kan inilah kita sudah pemilu 4 kali dan checks and balance-nya jalan, kebebasan bersuara itu ada. Nah, kelemahannya tentu ada masih, itu yang harus kita perbaiki. Misalnya kalau kita bangun sebuah bangunan, mungkin kelemahannya ada pada sistem ininya, itunya ya. Tapi bukan pada desain keseluruhan. Misalnya saja, perilaku kepartaian, perilaku penegakan hukum, masih mana. Kayak gitu tuh. Tapi yang jelas adalah kalau dulu yang paling tinggi itu lembaga negara, ya, kalau sekarang yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar. Ya, bahkan sekarang MPR itu jadinya seperti hanya apa saja ya, kedudukannya seperti nggak ada lagi gitu, tupoksinya seperti hilang. Iya, memang dalam pembicaraan sebetulnya di lingkungan kita waktu itu sebenarnya itu tidak memerlukan organisasi seperti itu, nggak perlu lagi pimpinan, nggak perlu apa, kalau perlu ada rapat saja diadakan, kok pimpinannya adalah pimpinan DPR dan DPD. Iya. Gitu. Sekarang kan tetap ada sampai apa? Sorry to say ya, mungkin supaya ada tempat itu orang-orang. Jadi hanya jabatan aja, tapi tidak ada ininya. Ya, misalnya cari-cari kerja itu. Oke. Itu tadi perubahannya. Nah, kemudian tadi ada bahwa tadi Bapak akui masih ada kelemahan. Dan kemudian juga banyak anggapan hasil amandemen sekarang ini katanya liberal, gitu, nggak sesuai dengan semangat Pancasila. Gimana tanggapan Bapak? Liberal dalam arti kata apa? Iya. Cobalah lihat pasal 1 ayat 2 yang baru ya. Iya. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Tidak ada aturan mainnya yang sekarang belum sepenuhnya ditegakkan. Aturan mainnya apa? Mungkin ini banyak. Kita ini main bola. Iya. Seperti ya saya umpamakan dengan main bola kaki. Ada aturannya, ada lapangannya, nggak boleh pegang bola, nggak boleh nonjok lawan, nggak boleh langgar Pancasila, nggak boleh langgar negara kesatuan, kan itu artinya. Iya. Nah ini ya, kalau itu, yang umum kita dengar ini dianggap ini liberal karena memang seperti contoh otonomi daerah itu, jadi semacamnya kayak kita ini apa namanya desentralisasi tapi bebas lah begitu, seperti kayak ini apa namanya negara kesatuan tapi ada kepala-kepala daerah jadi raja-raja kecil di tempatnya. Baru yang kemudian yang kedua adalah sistem pemilu kita yang langsung ini juga masih ada yang mempertanyakan ini nggak sesuai nih dengan apa ya Pancasila keempat nih juga kembali ya bermusyawarah mufakat lewat MPR tadi begitu. Nah tanggapan Bapak gimana? Begini ya, ada beberapa tahap MPR yang dibuat oleh yang lain yang menjadi sumber itu. Jadi bukan Undang-Undang Dasar ini itu yang harus diluruskan. Ya, cuman pendukung-pendukungnya tetap saja mengendaki demikian. Betulnya bisa itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Lembaga penafsir. Ya, mereka menafsirkannya bukan secara politis, mereka menafsirkannya secara hukum. Norma. Ya, jadi ya itu sebabnya kita sudah bisa mengatakan kita ini negara hukum. Ya.
hukum itu yang tertinggi di atas itu adalah Undang-Undang Dasar, ya, yang bawah tidak boleh berlawanan secara vertikal ke atas. Ini belum tegak seluruhnya memang. Misalnya saja ya, peserta pemilu. Itu Undang-Undang Dasar sudah mengatakan peserta pemilu itu partai, bukan perorangan. Tetapi undang-undangnya sempat mengatakan itu perorangan. Akibatnya apa? Jadi partai itu hanya jadi alat saja. Nah, orang-orang yang kian kemari lagi itu, dan akhirnya ya makan teman gitu ya. Iya, itu liberal sekali tuh pemilu. Ya itu. Nah, jadi tapi katanya oh ini kan pemilu bebas. Bebas iya. Makanya saya suka mengumpamakannya seperti orang main bola. Kita sudah sepakat, kita tuh main bola kaki, 11 orang, bolanya satu, nggak boleh nendang lawan, nggak boleh dipegang tuh bola. Nggak boleh di tengah jalan, terus kita ganti ya, main volley ya. Jadi, ya tengah jalan kita bilang, wah ini Pancasila kita ganti ya. Atau kita bilang, negara kesatuan kita rubah ya. Enggak, itu sudah aturan yang baku. Makanya pasal 1 ayat 2 itu sudah begitu. Itu sudah bisa ditindak secara hukum siapa saja yang melanggar itu. Dan di situ kalau Anda perhatikan, bisa saja kalau kejadian semakin ekstrim, melanggar ketentuan-ketentuan itu ada pasal di Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa keamanan kita itu, sistem keamanannya itu adalah rakyat semesta dengan inti tentara kan. Artinya doktrin ABRI itu yang dulunya menjadi doktrin ABRI saja, sekarang itu menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Itu di situ terletak suatu tanggung jawab sebetulnya ya. Jangan biarkan ini nanti kemana-mana. Oke, baik. Nah, terkait ini, Pak, GBHN ini kan sekarang kan tidak ada, jadi tergantung daripada visi misi calon presiden yang dia sampaikan pada saat kampanye itu. Nah, ganti presiden berarti ganti visi gitu loh. Proses apa yang dicanangkan presiden sebelumnya tidak dilanjutkan lagi oleh presiden berikutnya. Nah, apa ini tidak menjadi persoalan kalau kita bicara tentang kesinambungan pembangunan? Sebetulnya kalau diikuti Undang-Undang Dasar, kemungkinan untuk zigzag itu tidak ada. Oh ya? Ya, toh sudah ada ketentuan-ketentuan dasarnya di sana. Apa yang mau dicapai, sistem ekonominya gimana, gitu ya. Tapi soal baru normatif, Pak. Tapi bagaimana misalnya program prioritas apa segala macam itu kan tergantung. Iya, itu kan bisa dengan undang-undang. Undang-undang kita ini kan sebetulnya dimanapun kalau namanya undang-undang, sekali sudah jadi undang-undang, misalnya undang-undang bilang mobil jalan di kiri ya, gitu ya. Presiden pun harus jalan di kiri kan? Iya. Nah kayak gitu. Tinggal buat undang-undang. Undang-undangnya bilang ini berlaku ya untuk 25 tahun misalnya begitu. Ya semua ikut. Tinggal bikin begitu aja. Dan supaya bisa mencakup semua undang-undangnya jangan seperti zamannya PSBY itu. Yang hanya dari sisi teknis eksekutif. RPJM itu, Pak ya. Ya, RPJM-nya itu terlalu pada sisi eksekutif. Kan bisa mencakup semua. Dalam membuatnya ya ajaklah seluruh komponen masyarakat memberi masukan. Ya, tapi sampai sekarang juga masih begitu, Pak ya. Belum dalam bentuk undang-undang ya arah pembangunan kita. Itulah dibuatlah karena seolah-olah selalu harus ada GBHN. Ya enggak harus dong. Negara lain yang maju-maju juga enggak pakai GBHN sistem begitu, tapi cukup ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mereka setujui yang berlaku berapa lama. Bisa kan? Iya, iya. Nah, itu kayaknya perlu pengaturan berarti nantinya, Pak ya. Nggak perlu amandemen, perlu dimasukkan di amandemen berikutnya atau bagaimana itu supaya betul-betul ditaati. Tidak harus, tidak wajib. Ada kesepakatan juga cukup. Tapi saya memang pernah bilang, kalau memang kalian perlu bikin aja di aturan peralihannya, memerintahkan presiden untuk membuat
rancangan pembangunan jangka panjang 25 tahun jadi undang-undang yang berisi dan cukup begitu. Ini semuanya itu ditumpangi juga dengan keinginan-keinginan untuk melakukan amandemen. Iya, iya. Tidak murni itu. Nah, ini kan wacana sekarang nih, ada wacana amandemen kelima nih, terbuka lagi wacana itu. Bapak lah ini sebagai yang sudah menjalankan amandemen 1 sampai 4, kemudian ada tadi sedikit pengakuan bahwa tetap masih ada kelemahan. Kalaupun terjadi amandemen kelima, hal apa yang paling substansial yang dibutuhkan bangsa ini, Pak? Terkait pelaporan. Saya lihat tidak ada. Enggak ada. Begini, ada hal teknis yang perlu saya sampaikan. Amandemen kita itu cuma 1 kali. Pelaksanaannya itu bertahap, berkesinambungan. Dan 1, 2, 3, 4 begitu. Tidak pernah ada yang amandemen pertama dirubah lagi di kedua itu tidak pernah ada. Penyempurnaan terus dia bertahap tuh ya. Terus. Cumanya narasinya bahwa ya, amandemen pertama supaya ada orang bilang ini amandemen kelima gitu. Oke. Tapi di sisi lain begini, pasal 37 itu kita pertahankan. Hanya ada yang kita tekankan di situ, ditekankan oleh semua, bukan hanya kita, saya begitu, tidak, tapi semua bangsa ini menekankan ada hal-hal yang non-amendable, yaitu pembukaan. Ya, itu nggak boleh. Harga mati itu, Pak ya. Kedua, negara kesatuan. Kedua, negara kesatuan, nggak boleh. Tapi sekarang kita jadi sekarang NRI ya disebut NRI, Pak ya, bukan NKRI lagi ya. Enggak, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita lihat itu di cover-cover buku itu Undang-Undang Dasar NRI gitu, Negara Republik Indonesia. Itu namanya dulu, itu namanya secara historis, tapi kalau dalam dalam isinya bentuk negara kita itu NKRI. Makanya pada waktu memulai amandemen tahun 1999 itu ada kesepakatan politik dari semua kekuatan yang utama, termasuk ABRI. Kita lakukan amandemen dengan mempertahankan pembukaan bentuk negara kesatuan dan presidensi. Nah ini sedikit agak panas lagi nih pada acara Mata Najwa ini, peneliti survei Mkodari dia mengusung wacana lagi nih presiden 3 periode, walaupun Pak Jokowi sendiri katakan dengan tegas saya menolak kan begitu, tapi ini hidup lagi karena ternyata dia buka spontan handphone dia, banyak itu masuk dukungan gitu. Ini gimana terkait fenomena begitu? Di satu pihak itu kan bisa aja diatur orang bikin telepon itu. Itu jebakan ya. Itu penjerumusan itu. Tapi kenapa mengambil angka 2 periode itu, apa filosofisnya Pak? Kok boleh tahu? Apa meniru Amerika Serikat atau bagaimana? Atau ada filosofis kenapa 2 periode? Kenapa enggak? Filosofis tidak, tapi dalam rancangan pembangunan itu biasanya adalah 8-10 tahun. Disitulah dia. Dan itulah yang dinilai sebagai waktu yang cukup bagi seseorang ya, ke kebijakan-kebijakannya yang mempunyai dampak yang strategis dan tidak tergoda untuk menjadi akhirnya merasa paling pintar sendiri. Karena Lord Acton katakan itu Pak, tends to corrupt itu ya. Iya, tends to corrupt. Berarti memang 2 periode ini sudah memang menjadi sesuatu yang normatif di seluruh dunia lah ya Pak. Ya, karena dari pengalaman itulah, dan memang ya secara manajerial juga ya, kalau terlalu lama juga
Oke. Ya itulah, mulailah korup, bukan hanya korup dalam arti kata materi, tapi Nah, juga korup dalam ide-ide ya. oke. Terkait dengan Pancasila Hmm. sebagai ideologi negara kita, dengan proses amandemen yang kemarin itu yang orang Bapak lakukan, posisinya tambah kuat atau bagaimana, Pak? Sangat kuat. Sangat kuat. Tapi Karena justru, dia menjadi ukuran sekarang. mm-mm, Jadi yang dibilang liberal-liberal itu kalau dilihat apa dia mulai menyentil-nyentil Pancasila nggak? Harusnya sudah ditindak. Tapi sempat ada masalahnya di masa reformasi ini karena oh ini kan demokrasi, bebas. segala-galanya boleh. Ya. Malah pernah ada acara-acara yang jelas-jelas menantang Pancasila, menantang Mm-mm. negara kesatuan itu disebarluaskan oleh televisi Republik Indonesia misalnya ya. Ya. Alasannya kan demokrasi. Ya, itu kan artinya mengerti. Mm-mm. Mm-mm. Itu seperti saya katakan tadi, ini katakanlah kita selatan kita main bola, Pancasila, negara kesatuan itu batasnya. Loh ini kok segala macam dibolehin. Itu Oke. salah satu ayat dua itu dengan jelas mengatakan batas-batas boleh dilakukan. Baik, oke Pak. Kalau ibaratnya itu main bola, itu katakanlah di tingkat pemain, para elit kita lah ini Pak ya. Elit kita, politisi kita, kan begitu. Tapi kita kok bicara di akal rakyat dulu lah Pak. Kita ibaratkan lah, mereka itu penonton lah ibarat bola kan. Dalam beberapa dekade ini kalau kita lihat juga, jadi ikut-ikutan bablas juga nih Pak. Itu gimana? Iya, itulah tanggung jawab yang namanya pendidikan kesadaran bangsa dan bernegara itu. Nah, Nah, makanya kadang saya berpikir atau ada juga teman-teman ini, apakah belum saatnya kita seperti itu Pak berdemokrasi sebagaimana saat ini gitu. Memang kalau kita lihat kan memang mayoritas tingkat pendidikan kita juga kan masih SMP ya Pak ya. ini kan begini ya, ini teknologi digital ini di samping membawa kebaikan juga membawa tantangan yang luar biasa. Ya. Hmm. Jadi arus dari informasi itu begitu saja, yang hoax, yang benar, yang enggak, masuk ke orang-orang. Dan kita ini termasuk bangsa yang paling tinggi pemakaian Iya. digital. Iya. Dan Tapi itu penelitian sudah mengatakan kemampuannya mengolah itu rendah sekali. ya tingkat literasi kita paling rendah ya. Literasi rendah sekali. Dan mengakibatkan juga hubungan-hubungan yang lebih primordial itu menjadi lebih kental. Hmm. Itu tantangan yang dibawa oleh kemajuan teknologi. Nah, kita harus hadapi itu dengan yang pendidikan kesadaran bernegara juga harus dikuatkan. Iya. Ya, mengimbangi itu. Di samping pendidikan umum yang memang harus selalu ditingkatkan mempunyai daya kritis. Nah, Bapak sendiri lah setelah melihat ini ya, beberapa dekade ini katakanlah seperti pemilu kita ya, itu kan akhirnya kan apa, di tataran bawah juga ya kalau nggak ada duit, nah, jadi money orientednya nggak hanya ke pemain tapi ke penonton pun sudah ini gitu loh. Nah, Iya, itu dalam keadaan apapun pilihannya itu adalah tantangan. Makanya kalau pemilu itu sebenarnya pesertanya partai, dirubah jadi pesertanya orang, ya itulah jeruk makan jeruk itu. Sedangkan kalau itu partai, partai itu yang bertanggung jawab. Tapi dalam pembahasan kita dalam diskusi itu juga ada kewajiban partai untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader-kadernya. tapi ini nggak jalan Pak. Ya jalan. Dan harus jelas kalau seseorang itu dicalonkan, itu bagaimana dia punya kualitas dari hasil pendidikan itu, bukan Iya, hubungan kekeluargaan atau segala macam iya. itu. Malah siapa yang paling banyak setoran? Iya, makanya itu juga dalam kalau Anda baca risalah-risalah itu membandingkannya dengan beberapa negara juga ada negara-negara disebut yang memang negara itu membiayai partai, Nah, ya. Dan kalau partai itu membuat
keuangannya sendiri, iuran itu harus terbuka, harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Dan kalau ada yang dicalonkan, itu juga harus terbuka, bisa dilihat apa kemampuan-kemampuannya. Oke. Itu dibicarakan, Pak, dalam waktu amandemen itu. Penyusunan undang-undang belakangan malah kok jadi perorangan begini. Ya itu kritik kami kepada, tidak boleh begitu. Tapi juga partai juga harus terbuka, harus transparan. Nah, jadi kita terkait inilah wacana 3 periode ini, apabila ternyata nanti arus bawah, katakanlah narasi-narasi, karena medsos, teknologi informasi yang ini sedemikian rupa sehingga terjadi desakan untuk dilakukan amandemen ke arah sana. Bapak pandangannya secara pengalaman dan keilmuan lain, apa yang bisa Bapak sampaikan? Apakah memang itu pada akhirnya akan menjebak kembali atau bagaimana? Itu jebakan. Rakyat kita ini masih seperti tadi itu ya. Penelitian objektif itu kan bilang rata-ratanya bagaimana, formal pendidikannya bagaimana, kemampuannya untuk menyaring dan mencernakan itu bagaimana. Itu juga harus menjadi tanggung jawab pemimpin ya, untuk melihat itu secara apa adanya. Jadi memang ini adalah tantangan kita untuk melaksanakan pendidikan itu secara lebih jauh ya pada masyarakat. Jangan hanya ikut-ikutan. Ini pemain-pemain ini banyak sekali yang main macam-macam. Oh gitu Pak. Kita harus bisa tanggung jawab juga ya untuk dapat, walaupun kadang-kadang dilihat sebagai tidak populer, tapi kalau itu untuk anak kita, maksudnya bangsa kita, ya kita harus juga. Kalau anakmu misalnya sangat suka makan sate, terus sate kambing, apa you harus kasih terus? Ntar kena sate. Oke, kalaupun misalnya ada perubahan, karena kan tadi ada bahwa bagaimana memang ada kelemahan. Artinya kalaupun mau ada perubahan, artinya menyempurnakan lah Pak ya. Artinya memperbaiki yang lemah. Bukan istilahnya memasukkan ide-ide baru yang belum tentu itu nanti baik untuk jangka panjang gitu Pak ya. Apa persoalannya? Misalnya, kan tadi ada kelemahan lah. Di amandemen ini tetap masih ada kelemahan. Saya bukan bilang di amandemen itu ada kelemahan. Ya, saya subjektif hal itu. Tapi saya katakan dalam melaksanakan amandemen itu masih banyak kelemahan. Tapi hasil daripada keseluruhan itu sudah sangat ini Pak untuk bangsa ini ke depan. Katakanlah 50 tahun, 100 tahun ke depan masih sangat kontekstual. Menurut saya iya, tapi saya juga tidak menutup pendapat yang mengatakan bahwa bentar ya, bahwa bisa saja ada hal yang karena zaman berkembang, itu kan ada caranya. Bukannya waktu itu bilang ini nggak boleh dirubah lagi, enggak. Ini caranya merubah begini, gitu. Yang nggak boleh dirubah yang ini kan. Jadi tetap terbuka, tapi tidak boleh dasarnya a priori. Ya harus betul-betul dikaji. Ya, kajilah baik-baik gitu. Sekarang ini kan jangan kita mengatakan oh kemauan rakyat begini itu adalah yang paling benar. Tanggung jawab mereka yang terdidik, yang intelektual juga ada di situ. Ya. Apa betul yang itu? Tapi juga tidak boleh a priori. Ya. Itu. Nah, kalau menurut saya masalah penegakan hukum itu memang agak terbelakang. Yang kedua adalah keterbukaan partai-partai politik juga terbelakang. Yang ketiga yang sangat penting, pendidikan politik kepada rakyat itu kurang. Dulu itu ya P4 itu dengan segala kekurangannya itu banyak manfaat. Banyak. Terasa Pak, itu sekarang generasi milenial sekarang sudah nggak ini sekali Pak ya. Pancasila itu karena mereka mungkin tidak mengikuti penataran P4 ya. Jadi ya Pancasila itu hanya 5 pasal aja, tapi bagaimana penjabarannya itu enggak.
rohnya, spiritnya pada nggak paham gitu. Ya, dalam hal ini tentunya pendidikan Pancasila jangan lagi dikaitkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Suka begitu. Ya Pancasila menurut bagaimana dulu pembukaan itu dibuat. Ya. Ya. Tapi kalau Gitu Bapak enggak? gitu, yakin nggak Bapak ini ya, butuh berapa waktu lagi bangsa ini bisa matang kepada harapan baik itu? Enggak lama. Nggak lama. Enggak lama. Sekarang aja kita ini ya, di Hmm. dunia itu sudah cukup dihormati loh. Oh iya. Jadi bukan karena proyek-proyek mercusuar kita. Hmm. You tahu nggak bahwa rata-rata usia Undang-Undang Dasar itu hanya sekitar 15-17 tahun. Rata-rata dunia di negara dunia. Ya. Itu Kita udah 20 tahun lebih. 20, hampir lah begitu ya. Ah. Kemudian kita itu bangsa termasuk yang paling beragam. Betul. Tapi nasionalismenya termasuk yang paling kuat. Paling kuat. 714 suku itu. Iya. Dengan ada di setiap yang berbeda-beda itu bisa. Nah, sekarang kita ukur dari kemajuan ekonomi. Kita bukan negara di nomor urut 9 atau 10. Enggak, sudah di atas kita ini. Kita udah masuk 5 besar ya Pak. Makanya, dan tingkat apa namanya, kalau kita lihat BPS dan sebagainya, kesenjangan sosial itu masih cukup tinggi, memprihatinkan, tapi dia bergerak ke arah yang positif. Jadi di samping kita prihatin dengan macam-macam, ada kebanggaan yang kita punyai untuk mendorong kita lebih maju lagi. Ya. Jadi itu yang perlu. Kita punya modal yang kuat lah ya. Ya. Saya mengalami itu dalam perjumpaan dengan teman-teman dari luar itu. Mereka itu bisa cukup heran di Indonesia yang begitu beragam. Nggak ada yang mengatakan untuk jadi ini, harus agama itu, suku ini. Kita melihat bangsa ini, melihat diri kita tanpa, ya inilah akibat dari generasi sebelum kita dan generasi kita ini. Kalau melihat Indonesia ini, melihat diri kita kan kita lihatnya sebagai bangsa yang beragam-ragam kan. Iya. Coba ada negara tertentu ya, saya beberapa kali diundang ke sana untuk sharing bagaimana baiknya memperbaiki sistem mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai bangsa itu, melihatnya sebagai siapa suku yang dominan. Di kita tidak. Lihatnya agama yang dominan, di kita tidak. Dan itu semua dicapai nggak pakai kekerasan kok, pakai musyawarah semua itu. Itulah Pancasila itu ya, apa nilai-nilai leluhur kita itu Pak, bagus. Bapak dan Ibu bangsa kita ini memang luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Tapi banyak loh sekarang generasi muda yang sudah sangat ini loh dengan Pancasila ini Pak, malah menggabung-gabungkan apa nilai-nilai Barat gitu loh. Bapak lah, mungkin mereka sekolah di luar negeri kelamaan, tapi Bapak juga kan lulusan luar negeri. Tapi saya lihat Bapak nggak gitu, masih sangat Pancasilais. Aku bisa berbeda. Ya, itu perorangan satu dua ada, tapi pada dasarnya orang Indonesia tidak begitu. Saya pernah melihat satu keadaan di mana ada satu arak-arakan di luar, ya, di mana bendera kita itu dihinakan begitu. Tengah-tengah yang nonton itu ada orang Indonesia satu orang, langsung dia lari, dia ambil bendera itu, dia rebut. Iya, ya. Saya orang Indonesia itu cukup loh, punya kebanggaan diri loh. Iya. Dengan segala peran kita. Oke Pak, tapi melihat bukan dinamika ya, keberadaan tadi kan Bapak bilang tadi, kondisi partai politik kita, kemudian juga kondisi penyangga-penyangga pilar-pilar demokrasi kita, dunia pers kita, civil society organisasinya, gitu loh, masih belum kerak ini kelihatannya Pak. Nah, sehingga yang ada terjadi adalah terus kita ini cakar-cakaran habis di wacana gitu energi gitu. Ya, kita lihat dari sisi positifnya lah ya. Jadi seperti saya katakan tadi, dinamik ini modal sebetulnya untuk maju. Coba bayangkan kalau akhirnya semuanya diam ngantuk. Nah, sekarang tanggung jawab siapa?
Makanya kebebasan berpendapat itu ada, kebebasan pers itu ada, NGO bekerjalah, aktivis bekerjalah. Tapi jangan bilang, kita nggak main bola lagi ya, kita main voli. Jangan begitu. Kita bukan Indonesia dasar Pancasila lagi ya, kita Indonesia dasar apa? Bukan itu. Kalau itu mah kita lawan bersama-sama. Baik. Apalagi ada yang mungkin mau Bapak sampaikan? Saya mau pancing Bapak sebenarnya. Coba dulu Bapak ungkapkan, mungkin ada hal yang terganjal, mungkin Bapak pada zaman waktu masih aktif nggak mungkin mengungkapkan itu dan itu. Tapi bangsa ini perlu itu. Gitu. Siapa tahu ada Pak. Ya, saya sih melihatnya dengan optimistis ya, walaupun harus realistis. Yang saya harapkan hanya generasi yang lebih muda untuk tetap punya perhatian, ya, ya aktif lah gitu. Mengkritik nggak apa itu termasuk belajar, ya. Dan juga tapi juga harus kita perhatikan mereka yang merasa tidak atau ingin mencapai jenjang tertentu dalam karirnya dengan membuat langkah-langkah supaya dia ada dalam perhatian begitu. Nah, itu tidak selamanya itu positif. Bisa positif. Oke. Ada juga itu yang buat hanya supaya dia diperhatiin gitu. Cari panggung. Ya, Oke. bikin pernyataan yang aneh-aneh. Gitu. Iya. Nah, ya, Bapak kan aja. Ini Bapak kan zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi sudah merasakan ini semua zaman ini. Untuk ke depan kita supaya kita Indonesia ini apalah istilahnya, apalagi menuju tahun 2045, 100 tahun ulang tahun emas nanti. Hal-hal apa yang masih perlu diperlukan bangsa ini, generasi bangsa ini supaya kita betul-betul bangsa yang mantap gitu. Yang tadi itu yang satu yang saya sampaikan ya, punyalah perhatian terus ya. Boleh saja itu dalam bentuk kritik ya. Jangan apatis. Kadang-kadang sinisme, tapi jangan apatis. Ya. Yang kedua itu soal tadi pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan. Ya. Itu teruslah diusahakan. Kalau nggak bisa ada di tempat lain, ada kan di tempat sendiri. Tapi bukan dalam rangka mau main volley. Ada juga kan yang gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kita memang harus merebut ilmu-ilmu yang paling berkembang di depan yang dibawa oleh masa digital ini. Itu tetap harus ada, tidak bisa hanya semangat saja. Ya. Jadi mereka yang bekerja dalam bidang-bidang keilmuan juga harus terus, tapi dia harus diberi suatu kesadaran kebangsaan sehingga dia tidak menyalahgunakan itu atau tidak disalahgunakan kemampuan-kemampuannya itu. Di atas segala-galanya yang saya katakan tadi, percayalah bahwa kita itu bineka dan akan selamanya bineka. Tapi percayalah juga dan tetaplah bekerja bahwa kita akan selamanya juga akan jadi satu. Ya, jadi jangan terbuai oleh dorongan-dorongan untuk nanti diadu domba dari sisi itu. Ya. Betul Pak. Ini sangat keras poinnya nih Pak. Kesadaran kebangsaan tadi. Bagaimana ini biar tercipta ini di segenap anak bangsa. Ya. Filosofis sekali. Di satu pihak tentu pengetahuan-pengetahuan, ya, artinya juga pewarisan daripada pengalaman generasi sebelumnya, tapi juga dalam prakteknya. Teman-teman dari generasi yang ini di organisasi ini sering-sering juga lah untuk berkomunikasi, bergaul dengan dari kelompok yang ini. Sedemikian rupa, ya, kita bersama-sama bangun terus kebersamaan itu. Jadi di satu pihak identitas kita secara positif itu tidak hilang, tapi ada suatu identitas lain yang luas sama kuatnya, yaitu bahwa kita mampu bekerja sama. Jadi itulah kepribadian yang mampu untuk berkompetisi, mampu untuk berkolaborasi. Artinya itu saling menghargai itu. Ya. Jadi itu jangan sampai nanti yang dikunyah itu terus ya. Orang mana-mana yang dibicarakan itu. Iya, Pak. Oke, ini wawasan yang sangat paripurna yang Bapak berikan.
acara kita kali ini, Pak. Ya, baik. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita closing, Udahlah itu ya. Oke, terima kasih pada Tuhan memberkati, sehat selalu. Yuk, sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, yuk.